Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Cahyani dengan NIM 2032369 kelas C Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Strategi Pengembangan Kurikulum dalam Menghadapi Tuntutan Kompetensi Abad 21. Jurnal Pendidikan Islam, volume dan halaman, volume 3, nomor 1, halaman 19-34. Tahun terbit 2020. Penulis Ari Asyari. Reviewer Nadila Cahyani. Tanggal review 24 Maret 2024. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu latar belakang pengembangan kurikulum abad 21 berakar pada kebutuhan untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan dan tuntutan. Era ini dikenal sebagai abad pengetahuan di mana teknologi informasi dan kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Selain itu, abad 21 juga merupakan era perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat, sehingga kurikulum harus merespon dan mengantisipasi perubahan tersebut. Dengan demikian, latar belakang strategi pengembangan kurikulum abad 21 adalah untuk mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi tantangan di era global pada saat ini. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan kurikulum dalam menghadapi tuntutan abad 21. Pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik studi kepustakaan atau studi literatur dengan mencari berbagai sumber data yang berasal dari artikel, jurnal, buku yang relevan. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi kurikulum. Kurikulum itu sendiri merupakan suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Kurikulum tidak hanya sebatas bidang studi yang termuat di dalamnya maupun kegiatan belajarnya saja, tetapi mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik, yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai sehingga meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum atau kurikulum development sebagai tahap lanjutan dari pembinaan, yakni kegiatan yang mengacu untuk menghasilkan suatu kurikulum baru. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dan didasarkan pada hasil penelitian terhadap kurikulum yang tidak berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, relevansi. Kurikulum yang akan dikembangkan harus mempunyai relevansi baik secara internal kurikulum itu sendiri maupun secara eksternal. Dan yang kedua, prinsip fleksibilitas. Maksudnya, kurikulum yang dikembangkan harus menjawab kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi. Prinsip yang ketiga, kontinuitas, yakni adanya kesinambungan atau keterkaitan antara kurikulum pada satu tingkat pendidikan dengan tingkat pendidikan lainnya, sehingga materi yang diajarkan dalam kurikulum tersebut tidak terjadi pengulangan. Prinsip yang keempat yaitu efisiensi, yakni kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir, prinsip efektivitas, yakni isi materi dari kurikulum yang dikembangkan dapat dengan mudah disampaikan dan dapat dengan mudah dipahami oleh pendidik beserta peserta didik. Selanjutnya adalah kompetensi. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama itu critical thinking, yaitu keterampilan seseorang dalam memecahkan masalah atau mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan yang kedua, kreatif atau berpikir kreatif, merupakan keterampilan seseorang dalam menciptakan ide atau gagasan yang baru dengan yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, komunikasi, merupakan keterampilan seseorang dalam menyampaikan gagasan atau pengalaman baru yang dimiliki kepada orang lain. Dan yang keempat, kolaborasi, keterampilan seseorang dalam bekerja sama dan beradaptasi dari segala peran dan tanggung jawab. Dan yang kelima, computational thinking atau berpikir komputasi, merupakan keterampilan berpikir seseorang dengan mengatasi cara kerja komputasi dalam memecahkan masalah dengan menggunakan logika. Dan yang terakhir yaitu compulsion atau hasrat milik rasa,
merupakan kepekaan untuk berbuat baik terhadap sesama dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum sebagai suatu hal yang sangat penting, maka memerlukan strategi dalam pengembangannya. Agar kurikulum yang dikembangkan betul-betul berkualitas, maka tahap awal dalam strategi pengembangan kurikulum adalah dengan memproses adaptasi bahan kurikulum. Adapun proses tahapan yang dilakukan, yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh siswa dalam era abad 21 ini. Misalnya, pengetahuan tentang teknologi, keterampilan komunikasi, dan lainnya. Dan yang kedua yaitu mencari bahan kurikulum. Mencari dan mengumpulkan bahan yang relevan dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Bahan ini bisa berupa buku, jurnal, maupun artikel lainnya. Dan yang ketiga itu analisis bahan kurikulum. Menganalisis bahan yang telah dikumpulkan dan melihat apakah bahan tersebut relevan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan siswa. Dan yang keempatnya itu penilaian bahan kurikulum. Menilai bahan kurikulum berdasarkan efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan siswa. Dan yang terakhir yaitu pembuatan keputusan adopsi. Setelah penilaian, keputusan diambil untuk mengadopsi bahan kurikulum yang telah dinilai efektif. Yang terakhir pada review jurnal ini yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu mendiskusikan strategi pengembangan kriteria untuk memenuhi persyaratan kompetensi abad ke-21 secara komprehensif. Dan yang kedua yaitu menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan peran pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adapun kekurangannya, salah satu kekurangan dari artikel tersebut adalah tidak menyebutkan sumber referensi secara spesifik untuk setiap informasi yang disampaikan, sehingga sulit untuk melakukan pengecekan keabsahan informasi yang disajikan. Baiklah, hanya itu hasil review jurnal yang dapat saya paparkan mengenai strategi pengembangan kurikulum dalam menghadapi tuntutan kompetensi abad 21. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.